kerajaan, ya, di mana dibangunkan semasa pemerintahan Tun Mahathir Mohamad, yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan juga Perdana Menteri yang paling lama memerintah Malaysia. Tun Mahathir masih hidup ya sampai sekarang, usianya hampir 100 tahun. Masya Allah. Ya. Apa Pak? Enggak, kalau Mahathir dia bukan keturunan raja, ya. Tetapi ada beberapa Perdana Menteri yang keturunan raja, ya. Jadi Pak Mahathir enggak. Jadi Pak Mahathir itu ya semasa pemerintahannya tuh dibinalah Kota Putrajaya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai kota kerajaan, di mana di situ adalah kantor-kantor pemerintah. Ya, siapnya pada tahun 2000 Bapak Ibu, dan dinamakan Putrajaya. Ya, sebelum ini di situ adalah kebun-kebun sawit, dibongkar sama Pak Mahathir, dibongkar ya, dijadikan kota pemerintah. Yang uniknya di situ ya Bapak Ibu, untuk ke kota kerajaan itu dibina danau, ya, dikorek danau mengelilingi kota itu. Itu adalah danau buatan, ya, danau buatan. Ya, danau itu bisa kapal bisa lewat, ya, gedenya danau itu sampai kapal bisa lewat. Jadi dia mengelilingi kota Putrajaya. Jadi di situ dibina juga ya rumah-rumah untuk karyawan, ya, karyawan yang bekerja dengan pemerintah. Nah, jadi ya sama. Kalau kita dibangunkan boleh, ya, dibina juga boleh, ya. Dibangun itu untuk manusia Pak. Contoh ya Bapak tidur, yang kita bangunkan Bapak, ya itu Pak dibangunkan. Tapi bisa juga kita pakai, ya, dibangunkan, dibina, sama, ya, kurang lebih. Jadi di situ juga ya dibina masjid, ya, 2 masjid besar, ya, di kota Putrajaya untuk digunakan untuk jumatan, ya, untuk pekerja-pekerja ataupun karyawan, ya, ataupun kita panggil juga kaki tangan kerajaan. Jadi di situ juga ada kantornya Pak Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri pertama yang kantornya yang menggunakan kantor itu adalah Pak Mahathir lah, ya, dan Perdana Menteri yang seterusnya. Hai, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Emi Rosidah. Kali ini saya berada di Putrajaya, sebuah kota perencanaan di Malaysia yang dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan federal. Didirikan pada tahun 1995, kota ini dinamai berdasarkan nama Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Ide membangun kota baru sebagai pusat pemerintahan muncul pada awal 1990-an. Pemerintah Malaysia melihat perlunya sebuah kota modern dan efisien untuk mengelola negara. Pembangunan Putrajaya dimulai pada pertengahan 1990-an. Kota ini dirancang dengan konsep kota pintar yang menggabungkan teknologi modern dengan lingkungan yang hijau. Secara bertahap, berbagai kementerian dan lembaga pemerintah mulai memindahkan kantor pusatnya ke Putrajaya. Proses perpindahan ini bertujuan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan rakyat. Putrajaya terus berkembang dan menjadi salah satu kota paling modern di Asia Tenggara. Kota ini menawarkan berbagai fasilitas modern seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi. Arsitekturnya unik. Bangunan-bangunan di Putrajaya didominasi oleh arsitektur Islam modern. Masjid Putra adalah salah satu ikon kota. Contoh yang paling menonjol. Ada banyak lingkungan hijau di Putrajaya yang dikenal dengan memiliki banyak taman, danau, jalur sepeda. Transportasinya modern, yaitu dengan adanya bus rapid transit atau BRT dan jaringan jalan yang luas. Masjid Putra, masjid megah dengan kubah berwarna merah muda.
Ada danau buatan yang mengelilingi area Putrajaya ini dengan berbagai aktivitas air. Ada taman botani yang luas dengan koleksi taman yang beragam. Istana budaya, pusat seni, pertunjukan megah juga ada di sini. Jadi, Putrajaya adalah contoh nyata bagaimana sebuah kota dapat dibangun dari nol dengan perencanaan yang matang. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang menarik. Apakah Anda ingin ke sini? Silakan. Demikian cerita saya dari Putrajaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum. Abangnya belajar di sini. Oh, sudah di bawah. Halo, Pak Ketua. Mihin. Halo. Hey. Sukses acara kita. Oke. Kawasan Putrajaya. Saya nyenek cari yang murah-murah, Rp2. Pak Ruslan istrinya Mundi. Masuk, enggak masuk. Dari kejauhan masjidnya, kantor Perdana Menteri, kelihatan dari jauh.